Selamat siang, perkenalkan nama saya Jenis Maradita dengan NIM 2310212047 dari Prodi Farmasi, dan sekarang saya ingin mengerjakan tugas membaca buku secara berkelompok. Terima kasih. Hipotesis, fakta, hukum, model, dan teori sains. Untuk mengerti apa kata sains, ada gunanya membedakan antara beberapa istilah dasar sebagai berikut: fakta, hukum, hipotesis, model, dan teori. Berikut ini saya akan mencoba mendefinisikan tiap istilah sederhana dan sejelas mungkin. Fakta sains bisa didefinisikan sebagai suatu pengamatan objektif dan bisa dicek benar salahnya. Objektif berarti tak tergantung pengamat, siapapun yang melakukan pengamatan dalam kondisi sama yang mendapat hasil yang sama. Ada banyak contoh fakta sains sekarang, dari yang paling dikenal, bumi itu bulat, berputar, dan sumbunya atau rotasi, dan mengelilingi matahari. Tak peduli apa kata kaum bumi datar dan penolak sistem tata surya heliosentris lainnya, sampai yang mana masih saja diperdebatkan. Bumi berumur 4,5 miliar tahun dan ada bukti evolusi biologis yang bisa diamati di peninggalan geologis dan paleontologis bumi. Banyak yang mengatakan itu sudah berstatus fakta. Selanjutnya, hukum sains merupakan perumusan atau seringkali matematis. Adalah suatu hubungan sebab akibat antara besar-besaran fisika yang telah ditemukan selalu berlaku. Contoh, hukum pertama Newton. Tanpa adanya gaya, suatu benda akan tetap diam atau bergerak teratur, tergantung keadaan geraknya sekarang. Contoh hukum sains penting lain bisa dilihat di halaman-halaman mendatang. Hipotesis adalah dugaan yang dirumuskan saintis sebagai kemungkinan penjelasan suatu hasil pengamatan atau gejala. Contoh, langit berwarna biru karena memantulkan warna air di bumi. Itu bukan hanya hipotesis yang masuk akal, melainkan juga sah secara sains, karena mengajukan penjelasan untuk suatu gejala yang diamati. Langit berwarna biru dan bisa difalsifikasi, yaitu bisa diuji benar salahnya dengan mengamati langit dari gurun atau tempat lain yang tidak ada airnya. Bisa dilihat dari contoh itu bahwa hipotesis tak selalu benar, malah hipotesis terkeliru telah dirumuskan lebih sering daripada hipotesis tepat. Model adalah versi sederhana atau sistem fisik dan proses-prosesnya, sebagaimana dinyatakan saintis, yang cukup sederhana untuk mempelajari, tapi tidak selalu sederhana sehingga tidak lagi menggambarkan kenyataan. Contoh, atom aslinya digambarkan sebagai inti kecil berbentuk bola yang dikelilingi elektron yang mengorbit seperti planet. Tak lama kemudian disadari bahwa model planet seperti itu tidak menggambarkan atom dengan tepat, karena elektron dan semua muatan listrik yang mengalami percepatan akan mengalami radiasi juga, sehingga cepat kehilangan energi dan jauh ke inti. Model awan kuantum kemudian diajukan untuk menggantikan model planet. Selanjutnya ada teori sains dihasilkan ketika para saintis menyintesis sekumpulan bukti atau pengamatan atas gejala tertentu dengan hukum yang sudah didapati benar. Ada hubungan matematis diantaranya. Kadang suatu teori bisa diringkas dalam satu atau beberapa pernyataan atau persamaan. Kadang teori berupa kumpulan hukum dan fakta hasil pengamatan yang lebih kompleks. Contohnya antara lain teori gravitasi Newton, dua teori relativitas Einstein, teori kuantum atom dan zarah, persamaan elektromagnetisme Maxwell, teori tektonika plat, teori evolusi, dan beberapa lainnya. Saya suka menggunakan analogi sederhana untuk menggambarkan konsep, fakta, hukum, dan teori. Rumah dibangun dengan batu bata padat. Itu adalah fakta yang direkatkan oleh logika dan matematika. Tiang-tiangnya adalah hukum yang menghubungkan fakta. Keseluruhan bangunan rumah dengan atap, jendela, pintu, balkon, dan bagian-bagian lainnya mewakili teori. Beberapa hukum sains paling penting yang biasanya diketahui orang antara lain: yang pertama, hukum gravitasi universal atau Newton. Sekitar 350 tahun lalu, Isaac Newton mengajukan gagasan yang kala itu revolusioner, bahwa sembarang dua benda sebesar dan berjarak sejauh apapun keduanya di bumi maupun alam semesta, makanya disebut hukum universal, saling tarik-menarik dengan gaya gravitasi yang besarnya sesuai sesuatu rumus sederhana yang dipelajari sekolah, yaitu F sama dengan G kali M1 kali M2 per D kuadrat.
F adalah gaya, Q adalah konstanta universal saat F sama dengan 6,67 kali 10 pangkat 1 m kuadrat per kilogram. M1 dan M2 adalah masa masing-masing benda, dan D jarak antara pusat kedua benda. Gaya yang sama berlaku bagi kedua benda, dan tambah kedua sebesar atau sekecil apa keduanya. Rumus yang sama juga digunakan kini untuk menjabarkan sebagian besar orbit planet dan bulan, juga satelit yang kita tempatkan di sekeliling bumi. Rumus itu juga memungkinkan kita mengetahui massa benda, binatang atau planet, dan jika kita bisa mengukur parameter orbital atau jarak dan periode benda yang mengelilinginya. Newton juga memberi kita 3 hukum terkenal lain. Hukum-hukum gerak Newton yang bersama hukum gravitasinya membentuk bagian penting fisika klasik, terutama mekanika. Seperti banyak hukum sains, hukum-hukum gerak Newton indah karena sederhana. Yang pertama sudah saya sebutkan. Yang kedua menghubungkan gaya yang diterapkan terhadap objek bermassa M dengan percepatan yang disebabkan gaya itu, F sama dengan ma. Yang ketiga diketahui sebagian besar orang untuk setiap aksi terhadap objek X ada reaksi setara dan berlawanan dari X terhadap objek Y yang menerapkan gaya ke X. Sekali lagi tidak melihat bisa kecil tiap objek. Dengan kata lain, tiap objek yang dikenai gaya akan membalas dengan gaya yang setara. Lalu satu hukum penting lain adalah 3 hukum termodinamika yang membentuk dasar studi cara kerja energi dan panas dalam sistem. Misalnya mesin, bagian dalam bintang, dan lain-lain. 3 hukum itu bisa dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, konservasi energi untuk sistem di mana panas berperan penting, kecuali sistem tertutup sempurna terisolasi dari alam semesta. Sebagian panas akan lepas ke dunia luar. Kedua, entropi, yang pada dasarnya ukuran ketidakteraturan suatu sistem akan selalu naik di setiap proses termodinamis. Dengan kata lain, suatu sistem tak akan menghasilkan lebih banyak keteraturan dari ketidakaturan dengan proses alami apapun. Yang ketiga, disuguno mutlak Kelvin 273,15 derajat Celcius di bawah 0, suhu paling rendah yang dimungkinkan. Entropi mencapai nilai terendah yang mungkin, dan semua zat berhenti bergerak. Oleh karena itu, mustahil mencapai nol mutlak. Tapi dengan memompa energi keluar dari sistem, saintis pelaku percobaan telah mencapai suhu mendekatinya. Suatu pertanyaan penting adalah apakah hukum-hukum yang kita rumuskan itu nyata atau hanya buatan manusia yang bersifat sementara? Bukankah hukum-hukum sains berubah dari waktu ke waktu? Hukum gravitasi Newton saja didapati tidak cocok untuk Merkurius dan daerah-daerah dengan gravitasi kuat, dan harus digantikan persamaan relativitas umum Einstein. Di sini kita mungkin membedakan antara hukum sains dan hukum alam nyata atau hukum Tuhan. Seperti kata orang beriman, sebenarnya yang ditemukan atau dirumuskan saintis atau fakta alam atau hukum sains hanyalah pendekatan bertahap dan progresif ke hukum alam sejati atau hukum Tuhan yang benar-benar mengatur alam. Apakah hukum alam itu tidak berubah pada seluruh waktu dan ruang atau bisa berubah? Muzafar Iqbal telah menegaskan bahwa cara dan hukum Tuhan tidak berubah. Mengutip dari ayat Al-Quran, sunnah Allah yang berlaku bagi orang-orang terdahulu dan engkau tidak akan mendapati sunnah Allah berubah, di surat 33 ayat 62. Lalu menambahkan, dengan demikian seluruh alam bekerja melalui hukum-hukum yang tak berubah dan bisa ditemukan melalui penelitian atas alam. Beberapa saintis telah mengusulkan bahwa hukum-hukum alam semesta boleh jadi benar pernah berubah. Mereka telah mengajukan cara menguji hipotesis itu, tapi sampai sekarang belum ada pengamatan atau percobaan yang mendukungnya. Lalu pembuatan model dan hukum. Dalam perspektif sains banyak mengandalkan pembuatan model, karena seringkali mustahil melakukan percobaan atau menggambarkan seluruh sistem secara matematis. Terlalu banyak atom di sembarang potongan zat, terlalu banyak interaksi antara berbagai sistem, terlalu kompleks, dan lain-lain. Jadi sains menggunakan banyak tipe model yang bisa berupa objek fisik atau versi sederhana, model analog, model numerik, sistem ideal, dan seterusnya. Beberapa contoh model yang paling terkenal dalam sains antara lain model atom Planeter Bohr, model helix dalam molekul DNA, model bola biliar untuk gas, model tetes air, dan model channel untuk inti atom, model struktur bumi berlapis-lapis, dan banyak lainnya. Bagaimana cara model bekerja? Pertama, model pada hakikatnya adalah versi sederhana sistem sesungguhnya yang mempertahankan aspek mendasar dan mengesampingkan bagian-bagian tak penting.
Penyederhanaan atau idealisasi masalah ini dipelopori oleh Galileo atau benda menjadi titik bermassa, permukaan menjadi bebas gesekan dan lain-lain. Dan sesudahnya diformalkan, perhatian harus diberikan ke resiko penyederhanaan berlebihan atau penghalusan satu aspek penting masalah. Pemahaman atas batas akurasi model juga diperlukan tergantung sifatnya. Contoh, model numerik bisa menjadi lebih atau kurang akurat tergantung beberapa linear atau non-linear atau chaotic sistemnya dan skala waktu perhitungan. Ini paling baik digambarkan di model perkiraan cuaca dan model perubahan iklim atau pemanasan global. Memang satu bagian penting debat hari ini di antara para saintis mengenai seberapa jauh prediksi pemanasan global bisa dipercaya adalah seputar model yang dipakai, efek yang disertakan dan bagaimana, serta ketepatan perhitungan. Selanjutnya, konsep penting untuk pengetahuan sains masa kini, selain gagasan-gagasan dasar yang dijelaskan barusan, yaitu adalah fakta, hipotesis, hukum, teori model. Ada dua konsep lagi yang saya ingin jelaskan singkat karena sangat berguna untuk mengerti informasi sains dan mencegah kita mendapat kesimpulan keliru dari hasil yang ditemukan atau dilaporkan di sana-sini. Yang pertama adalah korelasi. Korelasi adalah hubungan antara dua besaran atau lebih. Korelasi bisa positif ketika dua faktor naik atau turun bersama-sama, atau negatif ketika dua faktor berubah secara berlawanan. Contoh, nilai yang didapat murid meningkat seiring kehadiran di kelas. Itu adalah korelasi positif. Jumlah rambut di kepala orang menurun ketika orang semakin tua merupakan korelasi negatif. Tekanan darah lebih tinggi di antara orang yang lebih tua, itu korelasi positif. Harapan hidup rata-rata menurun dengan banyaknya jumlah perokok di suatu populasi merupakan korelasi negatif. Suatu hal yang sangat penting diperhatikan adalah bahwa korelasi tidak selalu berarti sebab akibat, dan itu adalah sumber kesimpulan keliru banyak orang. Korelasi antara dua besaran, misalnya A dan B, dapat disebabkan faktor ketiga, yaitu C yang mempengaruhi keduanya. Jadi bisa ada hubungan sebab akibat antara C dan A dan C dengan B, tapi tidak ada antara A dan B. Berikut beberapa contoh dari dunia sekitar kita untuk menggambarkan kaidah pentingnya. Yang pertama, boleh jadi ditemukan korelasi antara jumlah tunawisma dan angka kejahatan di suatu kota. Namun tunawisma belum tentu menyebabkan kenaikan angka kejahatan. Keduanya dapat disebabkan dengan tingginya jumlah pengangguran di kota itu atau barangkali faktor tambahan, misalnya penggunaan obat terlarang, atau kadang ada beberapa faktor penyebab di korelasi seperti itu. Yang kedua, boleh jadi ada korelasi antara jumlah petugas pemadam kebakaran yang datang menangani suatu kebakaran dan besar kerusakan yang terjadi. Tapi jelas yang pertama tidak menyebabkan yang kedua. Begitu juga bisa diperhatikan bahwa anak sekolah yang mendapat pelajaran tambahan tertentu cenderung mendapat nilai yang lebih rendah dibanding teman sekelasnya. Tidak perlu dianggap pelajaran tambahan yang menyebabkan nilai turun. Selanjutnya ada sejumlah contoh korelasi yang terjadi pada musim panas. Contohnya, jika kita mengamati jumlah kasus orang tenggelam dan pembelian es krim, kenaikan dan penurunan keduanya bisa terjadi pada waktu yang sama, tapi jelas keduanya disebabkan musim panas, sehingga banyak orang berenang dan membeli es krim. Dan terakhir, ada kartun lucu yang menampilkan anak mengatakan tiap kali kapten menyalakan tanda pakai galon pengaman, pesawatnya akan berguncang-guncang. Lalu yang kedua adalah signifikasi statistik. Ketika membaca hasil pengukuran, kita mesti berhati-hati dalam memutuskan apakah efek yang dilaporkan itu adalah signifikan atau tidak. Kita harus selalu ingat bahwa pengukuran kita bisa keliru, seperti keliruan alat, keliruan manusia, atau naik turun secara normal. Itu juga disebut sebagai ketidakpastian, dan tiap pengukuran harus dibaca berikut kemungkinan penyimpangannya ketika dibandingkan dengan nilai lain. Contoh, jika suatu pengukuran baru menunjukkan nilai A sama dengan 4,7, sementara pengukuran sebelumnya mendapatkan 5,2, kita jangan langsung menyatakan ada perbedaan signifikan sekitar 10% ke atas. Karena bisa saja ada ketidakkonsistenan di kedua hasil yang bergantung pada kesalahan atau ketidakpastian dua nilai. Jika keduanya memiliki nilai ketidakpastian 0,3, maka dua-duanya masih konsisten, karena 4,7 ditambah 0,3 masih masuk ke kisaran saumnya, yaitu 5,2 sampai 0,3 sampai 5,2 ditambah 0,3. Jika kesalahannya hanya 0,2, maka perbedaan di antara kedua hasil pengukuran itu memang signifikan, dan kita bisa menyatakan ada ketidakkonsistenan atau perubahan signifikan pada nilai besaran itu. Sampai batas tertentu, saya bilang sampai batas tertentu, karena sudah begitu pun ilmu statistik
memberitahu kita bahwa ada peluang sekitar 5% bahwa walau nilai kedua pengukuran 4,7 sampai 0,2 sampai 4,7 tambah 0,2 dan 5,3 kurang 0,2 sampai 0,2 sampai 5,3 tambah 0,2 tersaling tumpang tindih. Keduanya memang tumpang tindih jika ketidakpastiannya 2 kali lipat. Perhatikan bahwa peluang untuk terjadi adalah 5%, tidak kecil sama sekali. Kita bisa melihat dari gambar itu bahwa pengukuran dan hasil yang tampak memberi kesimpulan tertentu meski diperiksa menggunakan statistik untuk memastikan signifikasinya. Selanjutnya, kritik modern terhadap sains. Sains selalu dikritik karena alasan objektif, yaitu metodologi maupun lainnya, ideologi. Baru-baru ini muncul kritik-kritik baru termasuk dari agama, fundamentalis, dan kritik pasca-modern. Keduanya menyatakan bahwa sains seperti banyak upaya manusia lain adalah konstruksi yang tidak kurang subjektif atau ideologis dibanding bidang lain. Kritik lain, misalnya kritik feminis, mengatakan bahwa upaya sains itu mengandung bias sosial dan budaya, mengutamakan saintis barat laki-laki yang mendapat berbagai kelebihan. Dan beberapa kesimpulannya barangkali berbeda jika membuatnya adalah perempuan atau bukan orang barat. Pandangan itu boleh jadi tampak mengejutkan atau bahkan mengerikan, tapi ada yang serius mengatakan demikian. Terutama di bidang ilmu sosial juga ada kritik Islam terhadap sains modern yang akan kita bahas nanti. Namun para pembela sains berdalih bahwa keberhasilan dasar sains selama beberapa abad belakangan banyak sekali prediksi yang terbukti penerapan yang mengubah kehidupan masyarakat dan lain-lain. Bisa berbicara banyak, memang benar bahwa penajaman metodologi dan barangkali pembesaran sosiologi upaya sains dapat bermanfaat di bidang tertentu, namun tidak ada dasarnya mengkritik berlebihan dan memberatkan nilai sains. Penilaian objektif dan perspektif bisa mengarahkan kita untuk mengakui dan menyoroti beberapa perdebatan penting mengenai sains modern dan cara kerjanya. Suatu perkara didebatkan adalah reduksionisme, suatu kaidah metodologi umum di mana penelitian atas suatu subjek atau benda dianggap paling baik dilakukan dengan memecahnya menjadi berbagai bagian, memahami dan menganalisis setiap bagian dan hubungannya ke bagian lain, kemudian menyusun ulang benda atau subjeknya. Cara itu sangat ampuh di banyak bidang, terutama fisika dan kimia, dan sampai batas tertentu di biologi, contohnya dengan kemungkinan reduksi mekanisme sel ke interaksi kimia antara bagian-bagiannya. Namun proses reduksionis menjadi makin kurang jelas apabila kompleksitas semakin tinggi. Walau para reduksionis fokus ingin terus menerapkan teori itu, yaitu psikologi disajikan sebagai setidaknya pada prinsipnya hasil biologi, kesadaran hanya perwujudan kompleks, proses di otak, dan seterusnya. Sikap serba hanya itu sering dipandang sebagai penerapan agenda ideologis materialis. Jika segalanya bisa direduksi menjadi atom dan interaksi belaka, maka kita tidak akan perlu menyebut akal bumi apalagi jiwa. Itu telah membuat filsuf kontemporer seperti Fraser Watts bersikeras membedakan antara reduksionis metodologis dan reduksionisme ideologis. Kenyataannya, saintis tahu bahwa banyak gejala tidak bisa dikenai pendekatan reduksionis. Seperti banyak fenomena emergen di tingkat kompleks lebih tinggi, muncul gejala baru yang tak biasa ada di tingkat rendah setelah diamati dan diteliti. Bidang perdebatan lain adalah upaya sains menempati ruang penelitian seluas mungkin tanpa batas, termasuk terhadap kehidupan dan masyarakat manusia. Biasanya itu diberi label saintisme, istilah yang berkonotasi buruk. Memang sementara reduksionisme boleh jadi tak berlaku bagi banyak bidang dan gejala. Itu bukan berarti bahkan sesuatu seperti kesadaran tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh sains, cepat atau lambat. Namun ketika kita memasuki ranah perilaku dan upaya manusia, termasuk gejala psikologis seperti cinta, spiritualitas, atau gejala sosial seperti agama, persoalan relevansi dan kemampuan sains menjadi perdebatan. Immanuel Kant menjelaskan kecenderungan saintisme dengan kesukaan masyarakat manusia mengeluh-ngeluhkan saintis, sehingga menyarankan bahwa saintis memiliki pemahaman lebih mendalam atas dunia sehingga harus dipercaya di segala bidang. Selain terakhir adalah pandangan para pemikir Islam mengenai sains modern dan metodologinya. Kritikus sains modern paling terkenal di kalangan muslim tidak diragukan lagi adalah Syed Hossein Nasr, adalah seorang filsuf muslim paling penting dalam 50 tahun terakhir, yang telah menulis lusinan buku, ratusan artikel, dan mendapat berbagai penghargaan.
Keberatan utamanya adalah karena sains modern yang telah menggunakan pendekatan naturalistik atau tidak melibatkan segala pihak supranatural dan spiritual, sehingga menyangkal kaitan dengan ilahi yang dianggap penting. Keberatan penting umum Nasr lainnya adalah bahwa sains modern telah memecah belah dan merendahkan manusia serta merusak alam yang dianggap sakral dalam Islam. Terakhir, Nasr menolak beberapa pendekatan utama sains modern.